Jadi aku ngambil tes itu pakai uang tabunganku. Jadi aku habis-habisan. Jadi kalau ada yang bilang ke aku mimpi itu gratis, aku sebenarnya kurang setuju. Karena menurut aku nggak ada mimpi yang gratis. Karena semua mimpi itu butuh pengorbanan. Karena kan Bapak Gojek. Jadi kadang tuh waktu itu Bapak udah Gojek. Jadi kadang lagi di posisi mana gitu, terus aku kabarin, terus jemput di stasiun kayak gitu-gitu sampai hujan-hujanan kadang. Nah itu salah satu perjuangan yang makanya menurutku Bapak sama Mama itu supporting yang selalu ada gitu. Aku manggil ibuku Mama. Jadi Mama sama Bapak itu lulusan sekolah dasar. Karena memang mereka berdua itu dari Jawa Timur aslinya, Mas. Kita tinggal di salah satu rumah orang gitu ya. Tinggal Mama kerja di situ. Jadi pembantu, jadi bersihin rumah orang gedongan kita nyebutnya. Gitu. Terus Bapak waktu itu sebelum jadi satpam di sekolahan itu Bapak yang bersih-bersih aja gitu, kayak apa yang nyebutnya office boy kali ya. Semangatnya Mama sama Bapak yang akhirnya menginspirasi aku untuk untuk bisa menjaga amanah mereka. Karena Mama Bapak tuh selalu bilang walaupun Mama Bapak itu cuma lulusan SD, tapi kalau berdoa berharap anak-anaknya bisa lebih baik. Itu di kuliah di SMA itu aku sebenarnya berterima kasih sama guru BK di SMA dan juga teman-temanku di SMA karena circleku itu yang akhirnya membuat aku juga semangat untuk untuk bisa tahu bahwa ada yang namanya beasiswa untuk kuliah S1. Jadi aku masuk UI itu nggak pakai tes, tapi dari nilai rapotku dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Aku ternyata undanganku lolos yang aku apply dengan beasiswanya. Akhirnya aku masuk S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2013. Akhirnya aku di UI itu kalau mau epidemiologi tuh ambil di semester 5. Lucunya itu dulu waktu masuk S1 UI, aku tuh nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Impian jadi mahasiswa berprestasi inilah yang akhirnya melit aku untuk terus berkarya selama masa kuliah. Jadi aku aktif ikut organisasi, tapi aku juga aktif untuk ikut kegiatan-kegiatan yang men-challenge bahasa Inggrisku. Jadi aku ikut forum internasional dan akhirnya aku terpilih menjadi mahasiswa berprestasi 2 FKM UI. Jadi aku bisa lulus 3,5 tahun dengan predikat cum laude. Ada pembukaan namanya beasiswa LPDP untuk S2. Tapi kalau kita mau ngelamar kuliah di London atau di universitas luar negeri itu kita kan butuh bahasa Inggris ya. Akhirnya aku bermodalkan waktu itu 2 buku Cambridge. Buku Cambridge itu buku untuk belajar IELTS. Setiap pagi di busway aku tuh belajar sampai di rumah sakit, sampai lokasi kerja. Terus pas pulang aku belajar lagi kayak gitu terus selama beberapa bulan. Singkat cerita aku ngelamar tapi ternyata nggak lolos di tahun 2017 itu. Akhirnya aku lamar lagi banyak beasiswa sampai total tuh 7 beasiswa. Nah, akhirnya pas beasiswa LPDP tahun kedua itu 2018 itu aku lamar dan aku bisa lolos. Akhirnya Desember 2018 aku dinyatakan diterima di beasiswa LPDP. Aku di Jogja tambah lagi les. Jadi bisa dibayangin aku dari jam 7:30 sampai jam 5 itu les di Jogja, itu di Universitas Negeri Jogja waktu itu belajarnya. Terus aku nambah lagi les tambahan. Terus habis itu biasanya setiap malam aku ke Perpus Jogja belajar lagi sampai jam 12 malam. Ada satu peraturan di kampus jurusanku ya, kalau kamu punya kontribusi yang signifikan dalam bidang kesehatan, maka kamu bisa mengajukan exemption atau pengecualian pada salah satu syarat. Aku sempat jadi country coordinator atau pelaksana program kanker di Indonesia, dan program ini alhamdulillahnya sukses.
dan mereka jawab besokannya, mereka bilang akan kita proses. Dan 2 hari kemudian mereka jawab, aku diterima sebagai mahasiswa di Imperial College London. Melamar apply gitu di posisi mana aja waktu itu, apapun deh selama COVID-19 waktu itu, karena kan posisinya pandemi kan, aku ngerasa I can do more with my knowledge gitu. Aku emang pengen berkontribusi gitu kan di ilmuku, dan ya qadarullahnya diterima di salah satu lembaga, aku tidak bisa sebutkan, dan aku bisa do something for COVID-19 kayak gitu. Dan waktu itu bulan Maret kan konsultan ya, jadi untuk peningkatan input dan membantu juga secara teknis yang kaitannya dengan vaksinasi COVID, surveillance COVID-19, terus juga imunisasi rutin, terus dan juga surveillance penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kebetulan kalau aku di wilayahnya di provinsi Banten kayak gitu. Jadi se-Banten tuh konsultannya cuma aku kayak gitu.